Oke, selamat siang Pak Dai dan teman-teman kelas Sistem Konversi Energi. Di sini perkenalkan, saya Kertoforus Agung Widantoro. Saya pengen evaluasi terkait kelas Sistem Konversi Energi selama 1 semester terakhir, khususnya untuk di kelas Pak Dai. Nah, di kelas ini sebenarnya ya saya sangat bersyukur karena sudah diberikan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, karena diberi akal juga, untuk diberi akal, diberi kesehatan, diberi pola pikir untuk mengikuti kelas ini. Saat ini kita juga belajar banyak hal, mulai dari pompa, mulai dari sistem hidrolik, sistem pneumatik, yang mana untuk saya sendiri saya menggunakan tugas besar sistem hidrolik tangan robot untuk 3 sumbu. Nah, di sini di kelas sistem konversi energi ini, satu hal yang diajarin juga adalah cara kita bisa berpikir, cara moral kita seperti apa, juga cara menggunakan, kita sangat dikenalkan oleh Pak Dai untuk menggunakan framework DAI 5 di mana framework DAI 5 ini untuk saya sendiri betul-betul sangat berguna. Iya, framework ini sangat berguna dikarenakan DAI 5 itu kan itu dimulai dari deep awareness of I, lalu intention, initial, idealization, lalu instruction set. Nah, yang pertama itu deep awareness of I ini sebenarnya, jadi sebelumnya itu DAI 5 ini sangatlah berimpact, berpengaruh kepada tugas besar ini. Kenapa? Karena kita tidak punya standarisasi framework yang sering kita pakai untuk membuat atau mengkaji atau menganalisa suatu hal, suatu problem, mau problem teknikal atau problem non teknikal. Nah, dengan sistem DAI 5 kita punya arah nih, kita punya framework untuk ngedesain, ngebahas, mengkaji sebuah isu, sebuah problem atau sebuah topik dengan framework yang jelas, dengan arahan yang jelas. Dan di arahan itu, satu hal yang sangat pentingnya itu adalah kita mengetahui urgensinya apa, tujuannya apa, bahkan tujuannya bagi kita dan bagi sang pencipta sendiri. Apa sih korelasinya antara kita, topiknya, sama bagi sang pencipta. Seperti itu. Nah, dari framework DAI 5 itu saya itu bisa mengkaji bagaimana sebuah tangan robot 3 sumbu itu bisa digunakan untuk menggantikan area-area berbahaya, yang menggantikan operator untuk mengerjakan area-area berbahaya itu. Nah, tujuannya dari situ, dengan framework DAI 5 itu saya bisa memahami, oke, ini cara pengerjaannya seperti apa, cara mendesainnya seperti apa, cara mengidealisasinya seperti apa, cara memahami problemnya sendiri. Problemnya itu di saat banyak fatality karena area berbahaya yang dikerjakan oleh operator manusia seperti apa. Dan satu hal, tujuan utama dari penggunaan pengkajian dan analisa dari topik ini itu apa. Nah, itulah sebenarnya suatu nilai jual, nilai tinggi, suatu value dari DAI 5 yang saya gunakan untuk tugas besar saya. Begitu. Dan tentunya framework DAI 5 ini karena menurut saya ini sebenarnya cukup berimpact ke saya, dan mungkin saya juga bisa relay sama framework ini, dimana ketika saya mengerjakan sesuatu atau saya mau menganalisa sesuatu, itu saya bakal menggunakan framework DAI 5. Nah, apalagi si implementasi evaluasinya itu ada 33 kriteria. Nah, dengan 33 kriteria ini yang digunakan kemarin waktu latihan UAS, wah, itu betul-betul sangat berpengaruh, dimana dari tadi yang cuma 5 doang, dari 5 doang dipecah lah di 33 lagi, dimana kita bisa memahami per segmen ada beberapa hal yang dibahas, 4-6. Kita bisa mendalam lagi per segmennya lagi, sehingga kita bisa memahami betul apa sih sebenarnya yang kita bahas, topiknya apa sih. Nah, itu dia. Oke, mungkin dari saya evaluasi untuk tugas besar SKE. Tugas besar ini sangatlah berkesan untuk saya sebenarnya, dimana pengetahuan baru terkait DAI 5 ini sangat mungkin akan berimpact untuk hidup saya.
Begitu. Sekian dan terima kasih untuk kepada Pak Dai yang udah mengajar saya selama 3 bulanan kemarin. Teman-teman saya udah menemani saya selama 1 semester ini untuk di kelas sistem konversi SKN 01. Sekian dari saya, terima kasih.